Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dr. Ginting SPD, serta pelatihan dasar CPNS tahun 2021, Angkatan 56, Kelompok 4. Hari ini, saya akan membawakan materi agenda 2, nilai-nilai dasar CPNS, komitmen mutu. Pengampu materi ini adalah Ibu Yam Nur Mahlia, SST MKes. Komitmen, yaitu suatu individu atau kelompok yang membuat sebuah janji dan kemudian melaksanakan atau memperbuat janjinya tersebut dengan menunjukkan hasil pada tindakan-tindakan yang dibuatnya. Mutu adalah suatu standar atau suatu penilaian minimum yang nantinya dapat dijadikan sebagai standar sebuah kelayakan dan akan memiliki ciri atau sifat tertentu. Nilai-nilai dari komitmen mutu yaitu yang pertama, efektivitas, efisiensi, inovasi, orientasi mutu. Efektivitas yaitu sejauh mana organisasi dapat mencapai tujuan yang ditetapkan atau berhasil mencapai apapun yang coba dikerjakan. Efektivitas organisasi berarti memberikan barang atau jasa yang dihargai oleh pelanggan. Yang kedua itu efisiensi, yaitu jumlah sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasi. Efisiensi organisasi ditentukan oleh beberapa banyak bahan baku, uang, dan manusia yang dibutuhkan untuk menghasilkan jumlah keluaran tertentu. Efisiensi dapat dihitung sebagai jumlah sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa. Inovasi. Menurut Richard L. Dawkins, cara utama di mana suatu organisasi beradaptasi terhadap perubahan-perubahan di pasar, teknologi, dan persaingan merupakan pengertian dari inovasi. Kemudian orientasi mutu. Menurut Edward Deming, yaitu apapun yang menjadi kebutuhan dan keinginan konsumen. Sedangkan menurut Crosby, nihil cacat, kesempurnaan dan kesesuaian terhadap persyaratan. Sedangkan menurut Juran yaitu kesesuaian terhadap spesifikasi. Nah, dalam komitmen mutu terdapat nilai dasar orientasi mutu. Yang pertama yaitu komitmen pada kepuasan customer. Yang kedua, cepat, tepat, ramah. Yang ketiga, melayani dengan hati. Yang keempat, melindungi dan mengayomi. Yang kelima, perbaikan yang berkelanjutan. Peningkatan produktivitas. Nah, untuk meningkatkan produktivitas kita, maka dalam lingkungan kerja yang pertama harus dimiliki yaitu pemimpin yang kuat dan pemimpin yang memberdayakan. Nah, bagaimana caranya? Yaitu pada saat memberikan masukan ataupun pada saat proses input, adanya bahan baku, sarana dan prasarana ataupun lingkungan yang mendukung. Kemudian kita proses dengan cara memberikan motivasi, kemampuan, pendidikan, dan pelatihan, memberikan tanggung jawab bersama, penilaian objektif, dan bekerja dengan optimal, sehingga hasil yang diharapkan nantinya adalah produktivitas kita dapat meningkat. Nah, produktivitas, untuk meningkatkan produktivitas itu terdapat dua bagian. Yang pertama itu adalah motivasi. Di dalam motivasi yaitu ada self commitment atau komitmen pada diri sendiri, kemudian ada environment yaitu lingkungan, dan kultur yaitu budaya. Nah, untuk meningkatkan produktivitas, pengaruh kedua itu adalah ability atau kemampuan ataupun skill. Jadi untuk meningkatkan kemampuan dan skill, yang perlu dilakukan pertama adalah memberikan edukasi, kemudian memberikan pelatihan, kemudian membuat atau memberikan pembiasaan, dan kemudian akan mendapatkan pengalaman sehingga mampu meningkatkan produktivitas. Faktor-faktor yang mempengaruhi capaian produk atau jasa. Nah, bisa kita lihat pada gambar yaitu produk berada di tengah, di mana ada bahan baku atau input atau bahan mentah yang akan kita proses dengan standar dan kontrol atau pengawasan. Kemudian nanti akan terpengaruh oleh budaya kerja dan inovasi yang akan diterapkan sehingga menghasilkan produk yang memang sesuai dengan keinginan dari masyarakat ataupun keinginan pasar. Nah, manajemen mutu terpadu atau total quality management terdiri atas kegiatan perbaikan berkelanjutan yang melibatkan setiap orang dalam organisasi melalui usaha yang terintegrasi secara total untuk meningkatkan kinerja. Nah, 5 pilar TQM yaitu berpusat pada organisasi, kemudian adanya pemimpin, kemudian adanya komitmen, adanya proses, dan adanya produk. Nah, jika dilihat di dalam diagram fishbone, maka manajemen mutu bisa kita lihat itu institusi pemerintah akan memberikan kinerja yang bermutu jika pertama sudah membuat rencana mutu,
kemudian mensosialisasikan mutu, kemudian mengimplementasikan dan mengawal proses tersebut, kemudian diadakannya pengawasan, kemudian perbaikan, dan akhirnya hasil yang diharapkan itu menjadi sebuah kinerja yang bermutu. Nah, menurut Ciptono, total quality management dapat dicapai melalui beberapa faktor ya. Yang pertama itu berfokus pada pelanggan. Yang kedua, obsesi pada mutu. Yang ketiga, pendekatan ilmiah. Yang keempat, komitmen jangka panjang. Yang kelima, kerjasama tim. 6, perbaikan secara berkesinambungan. Dan yang ketujuh adalah diklat. Nah, kita sampai pada bagian yaitu aktualisasi nilai-nilai dasar komitmen mutu. Maka ada perubahan-perubahan yang harus kita lakukan. Yang pertama itu adalah orientasi pada peraturan berubah menjadi orientasi kepada publik. Cara kerja ABS atau bisa kita sebut dengan asal atasan kita senang, kemudian ada rutinitas dan asal-asalan berubah menjadi orientasi kepada mutu, bekerja secara baik dan benar. Kemudian sikap pasif kita ubah menjadi sikap yang dinamis, yang proaktif dan inovatif. Yang keempat yaitu cara kerja individualis dan egosentris, yaitu bekerja sendiri dan berorientasi melayani pimpinan, menjadi cara kerja tim atau kolektif sebagai suatu kesatuan proses untuk melayani masyarakat. Sekian pembahasan saya untuk hari ini. Terima kasih.